Cek, assalamualaikum. Oke, perkenalkan dulu ya, Muhammad Alpi Mukmin. Dan di sebelahku, Nggak tahu siapa. Nama aku. Ayo sebutin. Nama aku Elia. Halo, nama aku Elia Resmawati. Oke, langsung kita masuk ke Q&A, ya gitulah. Ini dari Elia dulu. Enggak, kamu dulu. Itu kan aku yang baca, kamu yang jawab, oke? Pertanyaannya yang ini mah buat aku pertanyaannya, Cap. Tapi aku mau langsung langsung dilewat aja. Langsung ke yang nomor 2. Hal apa yang bikin kalian ilfil tapi tetap bikin sayang satu sama lain? Itu sebutin dulu tuh siapa namanya, dari siapa? Dari Rizka Widianti. Oh, yang bikin ilfil. Ya udah jawab balikan lagi. Udah terlanjur. Ya nanti tinggal diedit. Oke semuanya, aku Elia. Di sini kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Rizka Widianti, teman dekat kita juga. Hal apa yang bikin kalian ilfil tapi tetap bikin sayang satu sama lain? Pertanyaan pertama akan Alpi jawab. Yang bikin ilfil sama Elia itu saat marah sih. Itu paling kan pokoknya itu pengen kalau bisa mah kalau pengen dicubit ya pokoknya ya begitulah pokoknya, tapi ya tetap sayang. Wih, gila Anjir. Oke, pertanyaan kedua. Oh, jawab versi aku berarti ya sekarang. Kalau buat aku, apa yang bikin aku ilfil sama dia? Kalau misalkan bikin aku gak suka sama sesuatu yang dilakuin. Misalkan tiba-tiba pegang tangan pas lagi di motor. Risih banget. Kenapa risih? Karena kan ya malu gitu, takut ada yang lihat, jadi ya bikin ilfil gitu. Tapi ada greget-gregetnya juga gitu. Maksudnya greget di sini tuh kayak ya tau lah gitu rasanya gimana gitu kan kalau misalkan tiba-tiba seperti itu sama orang yang disuka. Udah, itu dari aku. Oke, selanjutnya dari aku ya, Alpi ya, jangan lupa. Tips ini dari pertanyaan dari siapa? Rani ya, Rani SH, sarjana hukum. Oh, pertanyaannya, tips menghadapi cowok yang lagi bete, apa yang harus dilakuin? Gimana L sayang? Oke, pertanyaannya tips ngadepin cowok kalau lagi bete. Kalau aku sih lebih ke ngediemin. Karena kalau misalkan si Alpi lagi marah, aku tuh pengen marah juga gitu. Emang agak egois dikit sih, cuman aku mah lebih ke kayak ya udah, kalau bisa dia emang lagi marah berarti emang harus diem dulu gitu. Jangan yang satunya lagi malah ngomong terus, jangan kayak gitu. Soalnya kalau misalnya yang satu lagi marah terus yang satu nanya terus, sedangkan keadaan yang satunya lagi nggak baik, jadi lebih baik didiemin dulu aja gitu. Terus nanti juga kan kalau misalkan si suasana hatinya udah mulai baik, pasti bakalan kembali seperti biasa gitu. Terus nanti kalau misalkan udah baik kan ditanya tuh kenapa kayak gitu. Kalau misalkan emang ada hubungannya sama aku, kalau aku salah ya aku pasti minta maaf. Tapi kalau misalkan hubungannya itu di
di luar hubungan kita atau masalah eksternal, misalnya sama tugas atau sama keluarga. Nah, aku paling kasih pengertian aja gitu. Ya gitu sih. Ya. Selama pacaran, kalian pernah gak sih ngerasa bosen atau monoton sama hubungan kalian? Gimana cara kalian bisa tetap sama-sama sampai sekarang? Ini pertanyaan dari Jawabannya, oh tidak sekali. Gak pernah ngerasa bosen. Kalau monoton sih, kadang si Elia itu suka bilang, ini kok monoton nih pacaran teh kayak gini. Tapi sebenarnya skip. Sebenarnya itu bukan dari kitanya yang monoton, tapi kondisinya kayak sekarang ini yang lagi pandemi, kita jadi diem di rumah kayak gitu. Tapi kalau biasa-biasa mah kita sering main, kita sering ya kemana-mana, mau ke tukang warteg juga bisa, ke tukang mie ayam bisa, ke teras juga bisa. Terasnya teras Masjid Agung malah. ya itu sih. Kalau terus ini gimana cara kalian tetap, kan aku ini ada ini nyambung pertanyaannya tuh, gimana cara kalian bisa tetap sama-sama sampai sekarang? Ya itu karena kita tidak menyerah, guys. Gila gak, guys? Karena kita gak gampang nyerah dengan keadaan. Ya walaupun kita pernah gimana ya, marahan gitu ya. Itu kan marahan itu mah hal yang biasa lah dalam hubungan. Jadi ya bagaimana cara mempertahannya, ya gitu, pertahankan. Oke, udah. Versi Elia. Jeng. Kamu ini gak jelas gak kan Yu? Oke, versi aku. Tadi tuh pertanyaannya tuh oke. Kalau masalah bosan, manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah ada di titik itu. Apalagi kita yang udah mau hampir 5 tahun bareng-bareng. Dan aku emang tipe orang yang gampang bosen gitu. Apalagi kalau misalkan cara kita pacaran tuh misal gitu-gitu aja, maksudnya tuh nggak ada pengalaman baru gitu. Nah pasti aku bakalan ngomong gitu, kok kayak gini, kok kayak gitu. Tapi di satu sisi ya harus ngerti juga gitu, soalnya kan sekarang emang keadaannya lagi pandemi juga, sama kayak tadi Alpi ngomong kayak gitu. Terus emang lagi sama-sama sibuk juga, kita sama-sama lagi sibuk skripsi, mahasiswa semester akhir lah intinya. Kayak bener-bener gak bisa, susah banget ngatur waktu buat keluar gitu intinya. Tapi kita tetap selalu ngejaga komunikasi gitu, gak pernah sampai lost contact selama 5 tahun ini. Terus gimana cara mempertahankan hubungannya? Kalau aku pribadi, aku lebih gampang nyerah sih, sebenarnya lebih gampang nyerah karena aku selalu bilang hal yang gak enak ke dia juga. Tapi karena si Alpinya suka banget sama aku, anjir, aku pede gak sih? Enggak, maksudnya kayak ya mungkin dianya ada niatan yang baik mungkin untuk lebih serius, jadi selalu dipertahankan gitu. Walaupun misalkan akunya kadang suka marah-marah gak jelas gitu. Jadi untuk mempertahankan hubungan sih, menurut aku kuncinya di antara kedua orang ini gitu ya, harus ada yang dewasa gitu.
yang satunya gitu harus dewasa gitu. Di saat yang satunya anak kayak anak kecil, berarti yang satunya harus dewasa. Terus di saat yang satunya egois, yang satunya jangan egois gitu. Tapi ya enggak nuntut juga gitu, harus saling sama-sama seperti itu